Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmiwati SPD, guru kelas di Min 2 Pasaman Barat, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan di UIN Syekh Jamil Jambe Bukit Tinggi B3 dengan NIM 211250000. Pada hari ini Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 4 Min 2 Pasaman Barat dengan mata pelajaran matematika materi pecahan. Selamat menyaksikan. Oke, ketuanya silakan ke depan untuk menyiapkan barisan. Gerak. Yang depan gerak. Suaranya keraskan. Tegak gerak. Hamil gerak. Tegak gerak. Istirahat di tempat gerak. Siap gerak. Oke. Rapi barisannya, ke depannya pertahankan ya. Kalau berbaris itu memang seperti ini, rapi dan bersih. Oke, yang kelompok yang bersih, yang rapi barisannya dulu masuk. Bagus. Lanjut Aisyah. Salam. Dapin pakai sepatu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketua kelas, ayo ke depan untuk memimpin doa kita pagi ini. Ya, seperti biasa, seperti tadi, siapkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Tangan. Bil Islam madinah wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, terima kasih nak. Oke, anak ibu semuanya, gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allah. Oke, terima kasih Ibu, sangat senang sekali melihat semangat anak ibu ya pagi ini. Semuanya hadir ke sekolah dengan penuh semangat. Semoga hari ini hari yang baik ya. Anak ibu semuanya nanti pulangnya membawa ilmu yang banyak. Oke, baiklah. Ibu akan memeriksa kehadiran atau absen anak ibu yang hadir hari ini. Si Aisyah, Arsaka, Dava, Hardita, Fatih, Yani. Oke, semuanya hadir ya? Alhamdulillah. Terima kasih anak ibu. Dengan susah payahnya kamu hadir ke sekolah tiap hari dengan walaupun letih, walaupun capek, mudah-mudahan nanti kamu ke depannya atau di masa kamu nanti dewasa, anak ibu nanti menjadi anak yang sukses ya. Kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sekarang susah kamu, mungkin letih, capek, insya Allah nanti kamu akan menikmati hasilnya. Ya sayang ya? Oke, baiklah Nana Ibu, sebelum kita masuk ke pelajaran, Nana Ibu, seperti biasa di kelas 4 ini, semester 1 ini kita ada menghafal 2 surat. Ya, jadi 1 surat sudah tuntas semuanya, alhamdulillah. Surat yang kedua Al-Ghasyiyah ada beberapa lagi yang belum. Tingkatkan hafalannya ya. Kita murojaah dulu supaya Nana Ibu tambah lengket hafalannya di kepala. Kita semuanya kita baca surat Al-Ghasyiyah dengan membaca ta'awuz bersama dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Oke, baiklah. Terima kasih Nenek Ibu semuanya. Arpan kenapa? Sakit? Tidak. Kedepannya lebih semangat lagi ya. Nggak boleh murung ya. Kalau kita murjaah, semuanya ikut membaca. Oke, baiklah Nenek Ibu semuanya yang Ibu sayangi. Nenek Ibu, tujuan datang ke sekolah kita ini untuk apa? Untuk belajar, menuntut ilmu supaya ilmunya banyak. Sekarang ilmu kamu tuh masih sedikit, belum seberapa. Jadi mesti kita isi kepala kita dengan ilmu. Ya, jadi anak-anak ibu, karena kamu adalah generasi ibu nanti, generasi kalau kami ibu nggak ada lagi, udah pensiun mungkin, maka kamulah yang akan menggantikan ibu ya. Jadi karena kamu adalah generasi masa depan, maka kamu harus belajar. Kalau kamu cinta kepada tanah air. Kenapa? Kalau kamu nggak belajar serius, nanti kita bisa dijajah oleh bangsa lain. Kalau anaknya bodoh, pemuda-pemudinya nggak berilmu, maka orang luar bisa masuk ke negara kita. Cinta nggak dengan tanah air kita? Cinta. Oke, ibu kan mau, ibu melihat ya, seperti gimana cintanya kamu terhadap negeri kamu ini. Oke, kita akan nyanyikan sebuah lagu nasional untuk membangkitkan rasa nasionalisme kamu. Oke, semuanya berdiri sayang. Semuanya berdiri, semangat ya. Semangat, ingat tadi kata ibu yang di luar. Sebelum kita mulai belajar, nanti walaupun sekarang kita letih, nanti kamu akan ibu bawa nanti refreshing. Oke, semangat ya. Oke, semuanya ikut bernyanyi dengan semangat. 1, 2, 3. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Bagus. Ayo maju, ayo maju. 2 kali. Ayo maju, maju. Bapak
Pancasila. Akulah pendukungmu. Rapin semangat. Proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir membangun Sentosa. Kita satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, bagus. Bagus, terima kasih. Silakan duduk kembali, anak-anak ibu. Oke, hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang pecahan. Sebelum kita lanjutkan materinya, ibu mau nanya dulu. Ibu mau melihat kemampuan dasar kamu tentang pecahan, ya. Karena hari ini kita belajar matematika tentang pecahan. Siapa yang sudah pernah nggak kamu mendengar sebelum ini? Pernah nggak mendengar kata pecahan sebelum ini? Sudah. Ada yang tahu apa itu pecahan? Ayo, Dita. Pecahan adalah misalnya satu semangka yang dipotong menjadi 6. Ah. Kita dihasilkan menjadi 1/6. Iya, boleh ya, bagus. Kata Dita, dia menggambarkan pecahan itu misalnya diumpamakan sebuah semangka bulat tuh utuh dibagi menjadi 6. Intinya dibagi 6, pembaginya harus sama besar ya. Nggak boleh ini besar, ini kecil, ini besar, nggak boleh. Sama besar ukurannya dibagi Dita 6 bagian, dipotong 6 bagian. Maka kan dipecah tuh kan, maka setiap pecahan bagian itu nilainya berapa? 1/6. Satu benda kita bagi 6 dia, maka setiap bagian itu nilainya 1/6. Boleh ya? Nah, jadi misalnya lagi ada sebuah donat. Nah, donat yang besar tuh, bulat. Yang donat A ibu bagi menjadi 4. Ibu potong 4 sama besar. Maka tiap potong berapa nilainya? 1/4. Donat B besarnya sama juga. Ibu potong menjadi 6 bagian sama besar. Maka tiap bagian itu nilainya 1/6. Nah, jadi nanti intinya kita hari ini juga belajar tentang membandingkan pecahan. Oke. Baiklah anak-anak ibu semuanya. Sebelum kita lanjutkan pelajaran lebih lanjut, ibu mau melihat kesiapan belajar anak-anak ibu atau kemampuan dasarnya mengenai pecahannya gimana. Oke, ibu akan berikan soal beberapa buah. Nanti silahkan diisi. Ya, jangan takut salah atau jangan takut nanti nilainya rendah. Ini belum masuk ke dalam penilaian. Ini ibu baru mau melihat kesiapan anak-anak ibu dalam memasuki pelajaran pecahan ini. Ya, silakan kerjakan. Yang udah dapat kertasnya langsung bekerja. Oke, sayang cepat. Oke, sudah selesai semuanya? Bagus, ibu mau melihat. Oke, kumpulkan lagi. Ibu mau melihat berapa anak-anak ibu yang sudah paham tentang pecahan ini. Kita kumpulkan dulu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Wah. Oke, sayang. Oke, siapa rasanya tadi yang betul semua? Oh, dah. Setelah ibu nilai, terima kasih, turunkan lagi tangannya. Setelah ibu nilai tadi, ada 2 orang yang nilainya 90, ya. Kemudian 1 orang 70 dan sisanya itu 60. Oke. Jadi artinya apa? Berarti masih banyak anak-anak ibu yang belum paham, belum mengerti tentang pecahan. Oke, untuk itu maka hari ini ibu akan mengajarkan tentang pecahan. Mau menyimaknya dengan baik?
Mau, oke. Kita perhatikan video berikut ini. Nah, Ibu supaya lebih paham, karena tadi dari asesmen tadi Ibu lihat kan masih banyak yang belum paham. Supaya Ibu mengerti, coba disimak video ini saya. Aisyah. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar matematika kelas 4 bab 2 pecahan dengan subbab membandingkan pecahan dengan pembilang 1. Ayo mengenal tanda perbandingan. Ada 3 tanda perbandingan, yaitu yang pertama dibaca lebih dari, yang kedua dibaca kurang dari, dan yang ketiga dibaca sama dengan. Ayo mengamati. Ibu guru membawa 2 buah pizza, yaitu pizza A dan pizza B. Pizza A akan dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar, sedangkan pizza B akan dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Berapa besar tiap potong pada pizza A dan pizza B? Besar potongan pizza A yaitu setengah atau 1/2. Artinya 1 bagian dari 2 bagian yang sama. Sedangkan besar potongan pizza B yaitu 1/4 atau 1 bagian dari 4 bagian yang sama. Selanjutnya, kita bandingkan tiap potongan kedua pecahan tersebut. Pizza A 1 potong bernilai setengah, sedangkan pizza B 1 potong bernilai 1/4. Jika kita perhatikan besaran potongannya, maka setengah lebih dari 1/4. Perhatikan videonya. Selanjutnya, Tidak paham. ibu guru membawa 2 buah pita, yaitu pita A dan pita B. Lihat, Pita perhatikan A videonya. akan dipotong menjadi 10 bagian yang sama panjang. Sedangkan pita B akan dipotong menjadi 5 bagian yang sama panjang. Berapa besar tiap potong pada pita A dan pita B? Selanjutnya, kita bandingkan tiap potongan kedua pecahan tersebut. Besar potongan pita A yaitu 1/10. Artinya, 1 bagian dari 10 bagian yang sama. Sedangkan pita B, 1 potongnya bernilai 1/5. Artinya, 1 bagian dari 5 bagian yang sama. Selanjutnya, kita bandingkan kedua potongan pecahan tersebut. Jika kita perhatikan ukurannya, maka 1/10 kurang dari 1/5. Ayo berlatih. Isilah titik-titik di bawah ini dengan bilangan pecahan yang sesuai dengan gambar serta notasi lebih dari atau kurang dari. Soal nomor 1. Gambar yang pertama, pecahannya yaitu Perhatikan. 1/2. Sedangkan gambar yang kedua 1/3. Di mana 1/2 atau setengah lebih dari 1/3. Tambahnya perhatikan. Soal yang kedua, gambar yang pertama 1/6. Gambar yang kedua 1/3. Di mana jika kita lihat gambarnya 1/6 kurang dari 1/3. Soal yang ketiga, gambar yang pertama 1/2. Gambar yang kedua 1/3. Gambar yang ketiga 1/4.
di mana 1/2 lebih dari 1/3 dan 1/3 lebih dari 1/4. Dari 3 soal tersebut dapat kita simpulkan dengan pembilang 1, semakin kecil penyebutnya, maka semakin besar nilainya. Dan semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil nilainya. Kita lanjutkan untuk mengerjakan soal keempat. Ada 5 soal. Soal yang pertama, 1/5 dan 1/3, di mana penyebut 1/5 yaitu 5 dan 1/3 yaitu 3. 1/5 memiliki penyebut yang lebih besar, maka nilainya lebih kecil dibanding 1/3. Soal yang B, 1/4 dan 1/5, di mana penyebutnya yaitu 4 dan 5. 1/4 nilainya lebih besar dibanding 1/5. Soal yang C, 1/8 dan 1/2, penyebutnya 8 dan 2, di mana 1/8 lebih kecil dari 1/2. Soal yang D, 1/10 dan 1/5, di mana penyebutnya 10 dan 5. 1/10 lebih kecil dari 1/5. Dan soal yang E, 1/11 dan 1/13, di mana penyebutnya 11 dan 13. Maka 1/11 lebih besar dibanding 1/13. Demikian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Baiklah, anak-anak ibu, setelah menonton tayangan video tadi, gimana pemahaman kamu tentang pecahan? Sudah mulai paham? Sudah. Jadi kita ulang kembali, kita lihat ya apa itu pecahan. Tadi sudah dijawab oleh Dita, oleh Aisyah juga. Nah, pecahan itu adalah apa? Pecahan adalah bagian dari keseluruhan yang dibagi menjadi beberapa bagian. Misalnya ketika kita memotong pizza, kemudian potongan yang diambil adalah sebuah pecahan. Iya, bagus. Pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan yang dibagi menjadi beberapa bagian. Ingat, di pembagiannya itu harus sama besar. Misalnya ketika kita memotong pizza, ya, setiap potongan yang diambil itu adalah sebuah pecahan. Kemudian hari ini kita akan mempelajari mengenal pecahan dengan pembilang 1. Pada sebuah pecahan itu ada pembilang, ada penyebut, ya. Nah, seperti tadi misalnya, sebuah pizza yang dibagi menjadi 2 bagian sama besar, maka setiap bagian itu nilainya 1/2 atau setengah. 1/2. 1 itu disebut dengan pembilang. Ingat, 1 yang di atas pembilang, yang di bawah itu yang 2 penyebut. Jadi hari ini kita mengenal pecahan dengan pembilang 1. Maka yang di atasnya 1, 1, 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Ya. Jadi kenapa kita harus belajar ini? Ini adalah pelajaran yang penting juga untuk kamu ketahui. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, kamu nanti dapat atau mampu memahami arti pecahan. Yang kedua, kamu nanti anak-anak ibu semuanya bisa membandingkan pecahan dengan pembilang 1. Ya. Mengapa pembilang 1 itu penting? Ya, pembilang 1 itu adalah cara mudah memahami sebuah pecahan di awal ya, di dasarnya. Nah, karena nanti tidak selalu 1/2, 1/3. Nanti akan ada 2/4 dia, ada 6/10 dia kan. Jadi di awal ini di dasarnya kita ambil dulu pembilang 1 supaya kamu mudah memahaminya. Misalnya ya, memahami pecahan pembilang 1 membantu kamu nanti mengaitkan konsep pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini tadi sudah. Nah, jadi membandingkan pecahan. Kalau membandingkan kita tentu ada yang besar, ada yang kecil. Ingat dulu kelas 3, kelas 1 kita sudah juga pernah belajar membandingkan bilangan. 1 titik-titik dari 2. 1 lebih kecil atau kurang dari 2. Ya. Jadi di pecahan juga ada seperti itu. Kita juga ada nanti membandingkan pecahan. Gimana sih caranya? Gimana caranya kita membandingkan pecahan? Gimana caranya kita supaya bisa memahami, kita bisa tahu bahwa ini kecil, ini besar?
Itu kita lihat dari penyebut. Dari mana kita lihat? Ingat, kalau dia pembilangnya 1, ingat kuncinya kalau semua pembilangnya 1, kita lihat penyebutnya. Kalau penyebutnya besar, maka dia nanti akan menandakan pecahan itu lebih kecil. Ya, nah, misalnya ini, lihat, ada gambar ini. Yang di depan, ini artinya kan, ini ada kotak, dipotong, dibagi 2. Ada yang diarsir, ada yang tidak. Yang diarsir itu artinya yang 1, ya. Nah, dari mana datang 2 ini? 2 ini adalah karena 1 benda tadi yang dibagi 2. 1 yang diarsir, ini dia menjadi pembilang. Bagian yang 2 ini adalah penyebut. 1/2. Lihat yang di bawahnya. Dia 1 benda. 1 benda dibagi 4. 1, 2, 3, 4. Maka pembilang dia yang 4 tuh. Yang diarsir yang kuning ini adalah pembilang yang di bawah yang penyebut. 1/4. Gimana kita membandingkan setengah titik dari 1/4 misalnya. Kita lihat apanya sayang kuncinya? Kita lihat penyebut. Kalau penyebutnya besar artinya pecahan itu kecil. Maka kalau setengah dengan 1/4 gimana? Setengah lebih atau kurang dari 1/4? Setengah itu besar dari 1/4 atau setengah itu kecil dari 1/4? Mana yang besar nilainya? 1/2, ya. Nah, jadi begitu seterusnya. Lambang dari, kalau membandingkan pecahan itu, ada ini simbolnya, ini dibaca dengan lebih dari, di video tadi ada ya, lebih dari, ada lagi yang kalau runcingnya ke sana, maka itu kurang dari. Oke, lanjut. Nah, perhatikan ini yang di depan. Dari mana datang 1 ini? Dari Kotak yang kuning yang diarsir, yang kuning. Dari mana datang 10? Nah, hitung semuanya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bagian dia, makanya 1/10. Begitu nanti seterusnya ya. Nah, dibandingkan dengan ini. 1/5. Mana yang besar? 1. Ingat penyebutnya, lihat, dia kebalikannya. Kalau semakin besar penyebutnya artinya nilainya semakin kecil. Maka 1/10 ini kecil dari 1/5. Paham ya? Baiklah anak ibu semuanya, supaya anak ibu lebih mudah paham mengenai pecahan ini, ibu mengambil metode PBL, yaitu problem based learning dan card shot. Kita bermain kartu. Kita bermain game, nanti ibu akan melihat siapa yang paling aktif, ada nanti nilainya atau hadiah tersendiri dari ibu, ya. Oke, kita akan bentuk kelompok 4 bagian. Baiklah, ibu, karena kita sudah terbentuk kelompoknya, maka kita akan bermain game dari kartu yang ibu siapkan dari rumah ya. Kartu pecahan di sini. Nanti anak ibu akan menempelkan pecahan ini di karton ini yang warna hitam. Ya, masing-masing kelompok menempelkan nanti dan bandingkan pecahan ini. Dan yang cepat selesai nanti tampilkan ke depan. Oke? Bisa ya? Ini kelompok 1. Silakan dikerjakan dengan cepat. Kelompok 2. Kelompok 3. Itu sudah ya? Dah. Bu Din? Silakan bandingkan pecahan dengan menggunakan simbol yang ada di sana. Oke, kelompok B ya, duduk. Jadi, yang sudah selesai siapa? Ya, kelompok Aisyah dan si Arpan. Silakan maju ke depan kelompoknya semuanya untuk menampilkan hasil diskusinya mengenai perbandingan bilangan. Cepat. Ayo, bawa Aisyah. Ya, seperti tadi ya. Satu yang memegang. Oke. Ini nilainya tinggi loh. Kalau tampil ke depan bisa mengkomunikasikan hasil diskusinya. Ke depan Arpan, jangan terlalu ke belakang. Silakan Aisyah yang sebagai ketua kelompoknya.
Ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan The Bluetooth device is ready to pair. 1/1 lebih besar dari 1/5. Betul? Ya, bagus. Lanjut. 1/8 kecil dari 1/3. Betul? Ya, 100. 1/4 besar dari 1/11. Betul, Dita? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa. Silakan kembali ke bangku. Terima kasih ya, Aisyah dan teman-teman. Anak ibu, supaya lebih semangat lagi belajarnya, ibu ada ice breaking 1 untuk kamu yang menarik. Mau mengikutinya? Oke, semuanya bergerak ya, supaya badannya nggak kaku. 1, 2, perhatikan, nggak nampak? Oke, semuanya bergerak. Fatih. Ayo sayang. Semuanya. Hah? Mbak. Ayo sayang, ikuti. Lebih cepat. Oke, duduk lagi semuanya. Nenek ibu, setelah banyak tadi sudah menonton video, sudah dijelaskan, sudah kita praktekkan dengan berkelompoknya. Sekarang ada soal atau asesmen yang akan kamu kerjakan. Ini ya. Silahkan dijawab nanti. Gimana? Sudah selesai? Nah, ibu akan lihat ya. Kumpulkan biar ibu nilai hasil kerja kamu hari ini. Aisyah mana? Oke, terima kasih. Gimana? Sudah selesai? Nah, ibu akan lihat ya. Kumpulkan biar ibu nilai hasil kerja kamu hari ini. Aisyah mana? Oke, terima kasih. Anak-anak ibu, apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Hari ini kita belajar pecahan. Apa arti pecahan? Nah. Kemudian yang pertama, yang kedua kesimpulannya, cara kita membandingkan pecahan, kita lihat dari apanya? Penyebutnya yang di bawah. Kalau penyebutnya besar, itu menandakan nilai pecahnya kecil. Kebalikannya, kalau penyebutnya besar, menandakan pecahan itu nilainya besar. Kalau dia pembilangnya 1. Oke, gimana perasaanmu hari ini? Tenang, alhamdulillah. Baiklah, untuk mengulang kembali pelajaran yang tadi di rumah ya, supaya lebih mantap lagi. Dan PR kita, anak-anak ibu di rumah ya, membuat mapping tentang pelajaran hari ini, buat di rumah dan dikumpulkan hari Jumat. Paham ya? Jadi, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita. Gimana perasaanmu belajar hari ini? Semuanya senang?
Senang. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.